Perkenalkan, nama saya Marsha Manurung dari Program Studi Sarjana Informatika Angkatan 2023 dengan NIM 11S23021. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan kalau saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO di praktikum kedua. Jadi di sini tuh terdapat aktivitas praktikumnya itu terdapat tiga bagian. Yang pertama itu ada studi kasus pertama, yaitu palindrom. Jadi di palindrom ini kita tuh diberi sebuah array atau string. Kita disuruh untuk menemukan kata palindrom dari penggabungan dua kata yang terdapat pada masing-masing elemen arraynya. Jadi pada modul dibuat yang arraynya itu adalah PA, AP, dan LA. Dan yang pertama itu gabungan kata pada indeks 0,1, itu akan menghasilkan PAAP, dan yang kedua itu gabungan kata pada indeks 1,0, itu akan menghasilkan APPA. Oke, jadi pada code saya, yang pertama itu ada import java dot util. Jadi ini adalah library pada sebuah Java. Yang kedua ada public class. SK1 itu nama file saya. Selanjutnya di sini ada yang namanya itu kelas atau main method. Jadi pada kelas ini uh, itu mendeklarasikan si SK1 ini. Jadi, dan main ini yang merupakan titik awal dari eksekusi ini nanti semua. Selanjutnya, di sini ada scanner input atau kayak pengambilan input dari pengguna nanti. Jadi, kalau kita memasukkan input, apa sih yang akan keluar nanti? Jadi, di sini tuh mulai dari scanner. Scanner di sini tuh digunakan untuk membaca input nanti. Terus, ada di sini integer jumlah. Ini tuh kayak penyimpanan angka integer atau berapa banyak sih string yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya ada input next line, ini kayak ini digunakan untuk membersihkan buffer agar input selanjutnya bisa diterima dengan benar. Selanjutnya ini ada array string. Jadi di sini tuh kita tuh membuat array atau ARR yang akan menampung string sebanyak jumlah yang akan, jadi di sini tuh akan menampung stringnya itu sebanyak integer jumlah yang tadi. Jadi ini tuh penggunaan inputnya itu atau penggunaan string satu persatu kok kemudian itu akan disimpan di arraynya tadi. Selanjutnya ada struktur data. Jadi pada struktur data ini ada palindrome map. Jadi palindrome map ini menyimpan pasangan kata palindrom dan indeksnya dalam format string. Contohnya nanti kalau kita input angka, dia itu akan keluar www atau JJJ kayak gitu. Selanjutnya ada output list. Di sini ada output list ini kayak menyimpan palindrom sesuai dengan urutannya nanti. Ini struktur urutan. Selanjutnya ada palindrom double. Ini tuh set agar tidak ada yang double nanti palindromnya. Selanjutnya ada ini proses mencari palindromnya. Jadi di sini tuh kode kode ini tuh melakukan yang namanya itu nested loop. Jadi ini tuh untuk memeriksa sebuah kombinasi dua string yang berbeda. Contohnya pada string ARRI dan ARRJ ini, dia itu digabungkan, kemudian dia itu akan dibalik menggunakan yang dia itu akan dibalik ini balikkan gabungan menggunakan yang namanya itu string builder. Jadi apa sih string builder ini? Jadi string builder ini adalah untuk memeriksa apakah kombinasi tersebut merupakan palindrom atau tidak. Kalau itu palindrom, kalau itu equals atau palindrom, itu dicatat indeks pasangan string tersebut. Itu akan di to string akan dicatat stringnya. Jika if palindrom double atau jika palindromnya itu sama, program akan atau code ini akan mengupdate pasangan indeks terbaru. Selanjutnya selanjutnya ke bawah, kalau palindrom yang ditemukan disimpan di dalam yang namanya itu output list. Jadi kalau ini semua udah dapat, itu akan disimpan di output list. Di ini output listnya. Di sini tuh ada for string palindrom output list. Ini kan tadi kan udah dihasilkan kan. Jadi selanjutnya itu ini tuh kayak hasil dari palindrom nanti. Jadi ini tuh kayak memeriksa
apakah ada palindrom yang ditemukan atau tidak. Jadi palindrom itu nanti dengan format uh, kalau udah ada kan palindromnya, dia itu akan daftar palindrom, ada nomor urut, pasangan indeks, palindrom yang terbentuk. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk uh, menjalankannya. Saya akan mencoba untuk menjalankannya. Apa? Sorry, ini ada sedikit kesalahan dari awal. Ini tidak coba. Oke, di sini kita akan menginput tiga EA, HP, A. Itu akan mengeluarkan daftar palindrom sesuai dengan apa yang ada tadi. Sini ada daftar palindromnya. Yang pertama ada 01 PAP, 1,0 APPA. Lanjutnya kita jalankan yang lain. Kita buat dua palindromnya, ada NaN. Jadi dia itu akan tidak terdapat palindromnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus kedua yaitu posisi. Jadi pada studi kasus kedua ini kita itu diberikan sebuah array yang dimana array ini adalah merupakan suatu bilangan bulat. Jadi kita disuruh untuk menampilkan informasi posisi terakhir dan posisi berpotongan saat melakukan perpindahan sesuai modul. Jadi saya buat di sini seperti biasa ada import java.atil. Jadi ini adalah library dari Java. Selanjutnya ada deklarasi kelas atau main method. Jadi di sini tuh kayak uh, nama filenya nanti atau dia itu akan mendeklarasi SK atau studi kasus kedua. Selanjutnya di sini ada scanner. Gitu kan scanner itu menerima input pengguna sama kayak yang tadi. Selanjutnya di sini ada menerima jumlah elemen array tanpa mengecek pesan dan membuat array dengan panjang sesuai dengan input. Selanjutnya ada em, ini tuh akan memasukkan dan mengisi array. Jadi membuat array dengan ARR itu disesuaikan panjang dengan input komponennya atau n ini. Selanjutnya di sini ada posisi awal atau inisialisasi posisinya pada struktur data. Yang pertama itu ada extend Y. Jadi extend Y ini itu menyimpan posisi awal. Jadi extend Y ini dimulai dari koordinat 0,0. Selanjutnya di sini ada posisi dikunjungi. Posisi dikunjungi ini adalah set yang menyimpan posisi-posisi yang sudah penuh dikunjungi dan untuk melacak pergerakan. Selanjutnya ada posisi berpotongan. Posisi berpotongan ini adalah list yang digunakan untuk menyimpan posisi-posisi di mana pergerakan berpotongan atau posisi yang dikunjungi sekali. Selanjutnya ada posisi dikunjungi. Jadi posisi dikunjungi ini adalah koordinat awal yang udah kita buat. Jadi koordinat awalnya tadi kan 0,0. Selanjutnya di sini ada variabel untuk mengatur arah percepatan. Kalau 0 di atas, 1 di kanan, 2 di bawah, dan 3 di kiri. Jadi ini tuh arahnya itu untuk mengatur arah pergerakannya, yang arah pergerakan yang ini. Selanjutnya em, array ini kan DXTJ ini kan arraynya. Jadi ini tuh digunakan untuk menentukan perubahan koordinat X dan Y sesuai dengan arah pergerakannya. Contohnya kalau atas itu dia tuh akan 0,1, kanan 1,0, bawah 0,-1, dan kiri min 1,0.
Selanjutnya, di sini ada boolean is first intersection and at origin dengan drop. Ini tuh untuk kayak mengatur sebuah pergerakan atau pergeseran dan mencari posisi berpotongannya di mana. Itu kan nanti akan membentuk simbol horizontal dan vertikal. Jadi di sini tuh dia itu akan mencari posisi berpotongannya itu di mana dengan era yang udah saya jelaskan tadi. Kayak dx itu 0,1, 0,-1 dan 1,0 dan min 1,0. Jadi di sini ada loop pertama itu digunakan untuk membuat iterasi atas setiap elemen di array ARR. Jadi setiap array-nya itu dia itu akan ditunjukkan jumlah langkah yang akan dilakukan ke arah tertentu. Jadi di sini adalah for integer langkah sampai ke 0, langkah kecil ARRI, dan langkah plus plus. Selanjutnya, dan begitu sampai ke bawah. Di sini ada pakai output hasil. Jadi di sini setelah kita melakukan ini tadi kan semua. Jadi di sini tuh ada yang namanya itu output hasil. Jadi ini tuh kayak setelah semua program selesai, maka itu akan dicetak dan pada posisi X dan Y. Jadi program kemudian akan mencetak daftar posisi yang berpotongan dengan urutan menggunakan yang namanya itu posisi berpotongan yang tadi. Selanjutnya saya akan coba menterminalkan ini. Oke, jadi di sini ada inputnya itu 5, 1, 2, 1, 1, dan 2. Jadi dia tuh akan keluar posisi terakhirnya itu 1,2. Ini kan posisi terakhirnya itu 1,2 dan posisi berpotongannya itu di 1,1. Jadi dari sisi perpotongan ini kita dapat dari gambar yang telah berada di modul. Kan nanti sisi perpotongan ini akan memutus seperti ini kan. Jadi posisi perpotongan itu akan berada di 1,1. Jadi posisi perpotongan itu kan terdapat di sini. Ini kan 1, ini juga 1. Selanjutnya, eh, selanjutnya kita akan memberi input 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan posisi terakhirnya kan nanti akan min 2,2 dan posisi berpotongannya itu tidak ada. Jadi sesuai dengan modul. Selanjutnya di sini ada, bentar saya akan menghapus ini dulu. Oke, saya sudah menghapusnya. Jadi selanjutnya di sini ada studi kasus ketiga. Jadi studi kasus ketiga ini namanya itu penggabungan. Jadi di sini kita itu dikasih sebuah array atau string. Di sini tuh kita disuruh untuk menemukan elemen yang merupakan penggabungan dari lebih satu kata. Contohnya kalau ARR, ARR-nya itu belajar, PBO, Bastro, dan belajar PBO. Yang kalau contohnya kalau elemen kesatunya itu belajar, bukan merupakan penggabungan string. Elemen kedua PBO bukan merupakan penggabungan string. Elemen ketiga Dastro bukan merupakan penggabungan string. Dan selanjutnya. Jadi nanti kan elemen pertama itu belajar, elemen kedua itu PBL. Penggabungannya berarti menjadi belajar PBL. Oke, kalau ada code di sini pertama yang pastinya itu ada import java.auto ini sebuah library pada sebuah Java. Selanjutnya ada deklarasi kelas atau main method. Itu kayak dimulai program ini dimulai dengan mendeklarasikan SK3 dengan min saya dan method main yang merupakan titik awal dari program ini nanti. Terus selanjutnya di sini ada scanner sebenarnya sama kayak yang tadi ini tuh kayak membaca input pengguna. Selanjutnya di sini ada yang namanya itu em, pokoknya ini tuh untuk menerima input pengguna. Terus ini tuh kayak untuk validasi data. Nah, ya kita sampai ke sini aja langsung.
membaca array string tanpa menampilkan pesan atau membaca array stringnya nanti. Jadi di sini tuh kayak membuat array atau ARR dengan panjang n untuk menyimpan string yang diinput oleh scanner scanner tadi atau pengguna. Selanjutnya di sini ada menentukan elemen yang merupakan penggabungan atau kita di sini tuh kayak mencari string yang merupakan penggabungannya nanti. Pertama itu dia itu menggunakan concatenate text strings. Jadi ini tuh kayak list yang akan menyimpan string yang merupakan hasil dari penggabungan dari string lain di dalam array. Jadi string current ini atau untuk setiap string current ini dilakukan pengecekan apakah string tersebut dapat dibentuk dari penggabungan string lain menggunakan metode scon yang tadi, scon concatenate string ini atau scon concatenation. Selanjutnya ada menampilkan hasil kayak jika concatenate string ini kosong, dia tuh akan tidak terdapat string penggabungan. Dia tuh string penggabungannya tak ada. Jadi program akan mencetak bahwa pesannya daftar string tidak terdapat string penggabungan. Jadi, lainnya jika ada string yang merupakan penggabungan, berarti itu akan dicetak dengan nomor urut. Itu akan dicetak dengan nomor urutnya gitu. Selanjutnya ada ini mengecek apakah elemen adalah penggabungan dari elemen lain dalam array. Jadi kayak fungsi ini itu digunakan untuk mengecek apakah string target dapat dibentuk dari penggabungan string lain dalam sebuah array gitu. Jadi pada ARR, jadi pada ini ARR-nya itu akan dikonversi menjadi set string. Jadi kayak dia itu sebenarnya tujuannya itu untuk kayak memudahkan pengecekan nanti sih. Selanjutnya di sini ada fungsi rekursif atau pengulangan karena kita kan disuruh untuk mencari elemen keberapa. Jadi sebenarnya kalau kita kan disuruh mencari penggabungan kan, berarti itu akan diulangi karena penggabungan itu pasti ada satu, pasti ada dua. Jadi kalau digabungkan satu dan dua menjadi 12 gitu. Itu contohnya yang tadi. Jadi pada fungsi rekursif ini kayak fungsi ini tujuannya itu untuk ngecek secara rekursif apakah string target bisa dibentuk dari penggabungan string lain di dalam satu set. Jadi jika targetnya ini ditemukan dalam satu set, maka dia itu akan true, akan dikembalikan gitu turunnya. Selanjutnya loop, dia itu menggunakan loop for itu untuk membagi string target menjadi prefix atau bagian awal, suffix prefix bagian awal dan suffix bagian akhir. Jadi jika prefixnya jika prefixnya ini ditemukan dalam satu set dan suffix dapat dibentuk dan string lain dengan memanggil fungsi recursive, maka return true atau true-nya itu akan dikembalikan. Gitu. Jadi kalau tidak, itu akan false. Itu akan di false atau fungsi akan mengembalikan yang salah. Selanjutnya saya akan membuat programnya di terminal. Oke, jadi kalau contohnya di sini ada inputnya 5 pada modul, terus ada belajar, ada video, terus ini kan nanti akan digabungkan kan dari Daskro, string sama belajar PBL. Kalau kita enter, dia itu akan mengeluarkan yang pertama dia itu akan mengeluarkan daftar string penggabungannya. Jadi berhasil ya. Jadi dia akan mengeluarkan belajar PBL. Selanjutnya, kalau di sini ada tiga atau banyak elemennya itu ada tiga, di sini ada Daskro, pathway, pathway. Di sini tuh berarti nggak ada nanti stringnya kan karena string itu kan garis lurus kayak gini. Oke, tidak terdapat string penggabungan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.